Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Geometri Transformasi ingin menjelaskan mengenai Teorema Cayley. Kami yang beranggotakan Harmelia Putri dengan NIM 1305623060, Faizah Naila dengan NIM 1305623006, dan saya sendiri Arvina Selvi dengan NIM 1305623018, kemudian Ayu Dwi dengan NIM 1305623015. Pada kesempatan kali ini, kami dan kita akan membahas mengenai pertama, pembuktian hasil kali pencerminan dengan tarikan adalah suatu similaritas. Yang kedua, pembuktian hasil kali dua tarikan adalah geseran. Dan yang ketiga, hasil kali tarikan dengan tarikan adalah suatu tarikan. Kemudian kita juga memiliki latihan soal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembuktian hasil kali pencerminan dengan tarikan adalah suatu similaritas. Hasil kali suatu tarikan dan suatu isometri akan menghasilkan suatu similaritas. Artinya jika kita melakukan transformasi tarikan atau pembesaran atau pengecilan pada suatu objek, kemudian dilanjutkan dengan transformasi isometri atau transformasi yang mempertahankan jarak dan sudut, seperti translasi, rotasi, dan pencerminan, maka hasil akhirnya adalah suatu transformasi similaritas. Dan hanya jika setiap similaritas selalu dapat dianggap sebagai hasil kali suatu tarikan dengan suatu isometri. Ini berarti setiap transformasi similaritas yang kita temui sebenarnya bisa dipecah menjadi dua langkah. Pertama, melakukan tarikan, dan kedua, melakukan isometri. Kemudian di sini ada pembuktian. Yang pertama, suatu isometri U akan mempertahankan panjang jarak. Suatu tarikan N pada skala K dengan pusat P akan mengalihkan jarak tersebut menjadi K kali. Jadi hasil kalinya merupakan suatu similaritas LK. Yang kedua, diketahui suatu L dan tiga titik tak segaris A aksen, B aksen, C aksen. Karena L suatu transformasi, pasti tiga titik A, B, C yang juga tak segaris, sehingga LA itu sama dengan A aksen, LB itu sama juga dengan B aksen, LC sama dengan C aksen, dan segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi kesimpulan pada pembuktian A adalah jika kita melakukan transformasi isometri terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan transformasi tarikan, maka hasil akhirnya adalah suatu transformasi yang menghasilkan bangun yang sebangun dengan bangun awalnya. Transformasi gabungan ini disebut similaritas. Kemudian untuk pernyataan yang B, kita dapat simpulkan jika kita memiliki suatu transformasi L yang memetakan tiga titik tak segaris A, B, C, ketiga titik tak segaris A aksen, B aksen, C aksen, maka segitiga A, B, C akan sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini merupakan sifat umum dari banyak transformasi geometri. Singkatnya, kedua pembuktian tersebut menjelaskan tentang konsep kesebangunan dalam transformasi geometri. Selanjutnya, tentukan C double aksen pada vektor A aksen C aksen sehingga A aksen C double aksen sama dengan AC. Ini maksudnya adalah titik C double aksen terletak pada garis A aksen C aksen. Sedemikian sehingga panjang ruas garis A aksen C double aksen itu sama dengan panjang ruas garis AC. Ini berarti kita memperbesar atau memperkecil ruas garis A aksen C aksen sehingga sama panjang dengan sudut AC. Kemudian tentukan B double aksen pada vektor A aksen B aksen sehingga A aksen B double aksen sama dengan AB, itu sama halnya dengan ketentuan yang di atas. Jadi titik B double aksen terletak pada garis A aksen B aksen sedemikian sehingga panjang ruas garis A aksen B double aksen sama dengan panjang ruas garis AB. Kemudian membuat titik D dengan skalar K dan pusat A pada segitiga A aksen B double aksen C double aksen. Ini A aksen B double aksen dan C double aksen sama dengan A aksen B aksen dan C aksen, maka A aksen B aksen sama dengan K dikali A aksen B double aksen.
sama dengan B aksen C aksen sama dengan itu dikali dengan K, yaitu nilai skalarnya. Jadi B aksen C aksen sama dengan K dikali B double aksen C double aksen K dikali B double aksen. Kemudian yang ketiga yaitu A aksen C aksen sama dengan K dikali A aksen C double aksen. Jadi ini A aksen, A aksen, C aksen itu sama sama juga dengan K dikali A aksen C double aksen. Menurut teorema kekongruenan sisi kali sisi, segitiga A aksen, B double aksen, C double aksen itu kongruen dengan segitiga ABC. Maka terdapat suatu isometri U yang membawa segitiga ABC ke segitiga A aksen, B double aksen, C double aksen. Juga terdapat suatu tarikan yaitu tarikan N pada skalar K dan pusat A aksen yang membawa segitiga A aksen, B double aksen, C double aksen ke A aksen, B aksen, C aksen. Sehingga dapat ditulis bahwa LK sama dengan U dikali tarikan N pada pusat A aksen dan skalar K. Untuk LK sama dengan N dikali U. Buktinya sejalan dengan bukti di atas. Jadi LK sama dengan U dikali tarikan N dan dengan pusat A aksen dan skalar K itu adalah komposisi dari suatu isometri U dan tarikan NA aksen K. Transformasi ini membawa segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen adalah sebangun. Hubungan antara kedua segitiga ini dapat dijelaskan melalui serangkaian transformasi, yaitu dilatasi, isometri, dan tarikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian saya akan Kemudian yang ketiga adalah pembuktian hasil kali pencerminan. Kemudian yang ketiga adalah pembuktian hasil kali pencerminan dengan tarikan adalah suatu similaritas. Nah, mengapa hasil kali isometri dan tarikan ada similaritas? Yang pertama, isometri mempertahankan bentuk bangun, hanya memindahkan posisinya. Yang kedua, tarikan mengubah ukuran bangun, tetapi tetap mempertahankan bentuknya. Nah, jadi ketika kita menggabungkan kedua transformasi ini, kita mendapatkan bangun yang sebangun dengan bangun asalnya. Karena bentuknya sama, tetapi ukurannya mungkin berbeda, karena pengaruh tarikan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang kedua, pembuktian hasil kali dua tarikan. Adalah geseran. Nah, menurut teorema 4.5, jika dilatasi A dengan skala R adalah dilatasi dari A dengan titik koordinat A titik A, B dengan faktor skala R dan titik P koordinat XY adalah titik sembarang, maka dilatasi A dengan skala R terhadap titik P adalah Rx ditambah A dikali 1 min R, Ry ditambah B dikali 1 min R. Selanjutnya, misal dilatasi A dengan skala R dan dilatasi B dengan skala S merupakan dua buah dilatasi dengan pusat A dan garis AB sebagai sumbu X positif. Jadi, A-nya itu adalah titik koordinat 0 dengan 0 dan B-nya B,0 seperti pada gambar di bawah. Di sini bisa dilihat titik A-nya itu 0,0 dan titik B-nya itu B,0. Nah, dari teorema 4,5 dan gambar sebelumnya, didapatkan rumus untuk setiap P koordinat X, Y ini jadi dilatasi A dengan skala R terhadap titik P sama dengan Rx, Ry. Dan dilatasi B dengan skala S terhadap titik P sama dengan Sx ditambah B dikali 1 min S, Sy. Ini boleh ke slide sebelumnya. Di
Di sini kan titik A-nya itu 0,0 dan titik B-nya B,0. Next slide. Nah, kalau kita masukin ke rumus sebelumnya, boleh ke yang sebelumnya, teorema 4,5. Sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya kita masukin tadi, titik A itu kan koordinatnya 0,0. Jadi kita masukin di sini Rx, di mana Rx itu Rx ditambah A, A-nya tadi kan 0, 1 min R, koma R-nya ditambah B-nya 0. Nanti akan ketemu hasilnya seperti di persamaan selanjutnya. Boleh next. Jadi Rx dan Ry. Nah, untuk yang dilatasi B terhadap skala S ini sama kayak tadi, hanya saja pakai titik B koordinatnya yaitu 0, B. Nah, jadi ketika dua dilatasi dikali, maka akan memperoleh dilatasi B dengan skala S dan dilatasi A dengan skala R terhadap titik B sama dengan dilatasi B dengan skala S yaitu Rx Ry. Dilatasi AR dilatasi A terhadap dilatasi A dengan skala R ini kan yang di atas nih itu Rx sama Ry. Sedangkan dilatasi BS ya dilatasi B dengan skala S-nya tetap ya dilatasi B dengan skala S setelah dilatasi dengan Rx Ry jadinya seperti ini. S dikali Rx ditambah B dikali 1 min S, S dikali Ry. Nah, persamaan satu ini adalah rumus untuk jika R sama S-nya itu ketika dikali R dan S sama dengan 1 dan A tidak sama dengan B dan B juga tidak sama dengan 0. Nah, dapat dilihat dari persamaan yang pertama ini bahwa pemetaan komposit merupakan translasi dalam arah sejajar ke garis AB. Karena titik manapun P XY dipetakan ke P aksen jadi X plus B min BS, Y. Nah, kalau tadi ini R dikali S sama dengan 1, nah untuk rumusnya R dikali S tidak sama dengan 1, kita bisa pakai rumus yang di bawah ini. Selanjutnya. Selanjutnya adalah teorema 4,3.4. Hasil kali dua dilatasi adalah geseran. Next. Nah, buktinya secara geometri jika P aksen sama dengan dilatasi A dengan skala 2 terhadap titik P, maka AP aksen sama dengan 2AP. Dengan cara yang sama, jika P double aksen sama dengan dilatasi B dengan skala setengah terhadap titik P, maka BP double aksen sama dengan setengah dikali BP aksen atau BP aksen sama dengan 2 kali BP. Akibatnya AB sama dengan 2 PP double aksen atau PP double aksen sama dengan setengah AB. Jadi dilatasi. Jadi sekali dua dilatasi tersebut adalah geseran. Untuk eh, lebih jelas lagi di next selanjutnya. Nah, di sini ada titik A dan titik B. Tadi tadi itu kan hasil kali dua dilatasi adalah geseran. Di mana hasil kali dua dilatasinya ini dari titik A dan titik B. Nah, titik A di sini itu didilatasi sejauh 2 ya kan, skalanya 2. Jadi kita geser 2, jadinya titik P. Terus didilatasi lagi, jadinya P aksen. Jadi dari titik A ke P ini adalah 2 kalinya. Sorry. Jadi bisa lihat di samping ini, AP aksen sama dengan 2AP, terus BP double aksen sama dengan setengah BP aksen, BP aksen sama dengan 2 BP double aksen. Maka AB sama dengan 2 PP double aksen sama dengan setengah AB sama dengan PP double aksen. Boleh ya, next. Ini ada contoh soalnya. Diketahui A 1,2 dan B 3,1 tentukan dilatasi B dengan skala setengah dikali dilatasi A dengan skala 2 terhadap titik P di mana P-nya itu 4,3. Nah, yang B, dilatasi B dengan skala setengah dikali dengan dilatasi A dengan skala 2 eh, dikali dengan titik Q di mana titik Q-nya adalah 2,4. Oke, next. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara. Bisa pakai cara yang eh, di teorema 4,5, bisa juga pakai yang tadi
ketika R dikali S sama dengan 1. Nah, di sini kan R-nya setengah, S-nya 2. Kalau dikali jadi sama dengan 1 kan. Nah, itu juga bisa pakai cara yang itu lebih simpel. Karena ini kita cari dilatasi yang pertama dulu, terus dicari lagi dilatasi yang keduanya. Nah, ini jika P sama dengan 4,3, maka P aksen sama dengan dilatasi B dengan skala setengah dikali dilatasi A dengan skala 2 dikali P, di mana P-nya 4,3. Langsung kita masukin aja ke rumusnya. Rumusnya itu yaitu Rx ditambah A dikali 1 min R, Ry ditambah B dikali 1 min R. Di mana R-nya 2, X-nya 4, A-nya 1. Jadi kita masukin ini 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 1 min 2, 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 1 min 2. Hasil akhirnya, hasil air dilatasi yang pertama itu 7,4. Nah, selanjutnya kita dilatasi lagi yang kedua ini, hasil akhirnya 5,52. Jadi hasil kali dua dilatasi tersebut merupakan translasi dengan titik P double aksen 5,5/2. Oke, selanjutnya ini sama kayak yang sebelumnya, hanya saja kita pakai skala, kita pakai skala, beda di ini ya, di titik I-nya. Tadi pakai titik P, sekarang pakai titik I, di mana di sini titik I-nya itu 2,4, sama kayak tadi prosesnya, dimasukin aja ke rumusnya, 2 kali 2 ditambah 1 dikali 1 min 2, 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 1 min 2. Nanti hasilnya 3,6. Terus kita dilatasi lagi dengan titik B skala setengah, kita masukin, nanti hasil akhirnya 3,7/2. Jadi hasil kali dua dilatasi tersebut merupakan translasi dengan titik Q double aksen, yaitu 3,7/2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga adalah hasil kali tarikan dengan tarikan adalah suatu tarikan. Berdasarkan dari buku Susanta, di definisi 3.1.5, tarikan merupakan suatu similaritas dan faktor tarikan merupakan faktor similaritas. Istilah tarikan ini itu terjemahan dari kata stretch, tapi dalam buku bahasa Inggris pun istilah ini belum baku. Dalam beberapa buku juga menggunakan kata dilation, radial transformation, radial similarity, dan sebagainya. Faktor skala R adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dengan titik pusat dilatasi. Faktor skala R juga didefinisikan sebagai Faktor skala R juga didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang bayangan dan panjang sisi yang berkaitan pada benda. Next. Di sini ada titik O. O ini adalah titik asal atau origin. Lalu ada titik P sebagai XY. XY ini suatu titik apapun, maka bisa dituliskan seperti ini. DOR XY sama dengan RX, RY. D ini adalah dilatasi pada titik pusat O, dan faktor skalanya itu R, XY, itu akan menjadi RX, RY. Tetapi rumus apa yang menentukan pelebaran atau dilation dari titik A selain titik asal origin? Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, dapat menyatakan DHR itu sebagai komposisi dari 3 pemetaan. Pertama, suatu translasi yang memetakan A ke titik asal. Kedua, sebuah dilasi dari titik asal. Dan terakhir, sebuah translasi yang mengembalikan titik asal kembali ke A. Maka bisa dibuat seperti gambar berikut. Next. Untuk mendapatkan rumus DHR tadi, di mana A-nya itu A, B, bisa diperhatikan di sini dilatasi titik P menjadi translasi dari titik O pada pusat A, faktor A, lalu didilatasikan, lalu ditranslasikan lagi, akan menghasilkan rumus RX dikurang AR ditambah A, RY dikurang BR ditambah B. Sebenarnya materi ini udah kita bahas di materi kelompok sebelumnya, itu materi kelompok dilatasi. Jadi untuk lebih lengkapnya ada di kelompok dilatasi. Jadi dari hasil dilatasi ini menghasilkan sebuah teorema, yaitu teorema adalah teorema 4.5. Boleh next?
Di teorema 4.5 ini dinyatakan bahwa jika dilatasi pusat A, faktor skala R adalah dilatasi dari titik pusat A, B dengan faktor skala R, dan P, X, Y adalah titik manapun, maka bisa dinyatakan dilatasinya dengan Rx ditambah A dikali 1 dikurang R, RY ditambah B dikali 1 dikurang R. Setiap pemetaan T didefinisikan untuk semua titik P, X, Y, dan pusat B. Dengan titik P-nya itu bisa dinyatakan dengan Rx tambah C, Ry tambah D. Di mana jika R-nya itu lebih besar dari 0 dan R-nya tidak sama dengan 1, dapat didefinisikan sebagai sebuah dilatasi. Jadi untuk menentukan pusat dilatasi bisa menggunakan rumus yang di bawah ini, yaitu C-nya itu C sama dengan C dibagi 1 dikurang R dikali 1 dikurang R. Boleh next. Sehingga kita dapatkan hasil titik P ini Rx ditambah C dibagi 1 dikurang R dikali 1 dikurang R, Ry ditambah D dibagi 1 kurang R dikali 1 dikurang R. Jadi dari teorema 4.5 ini terlihat bahwa T adalah dilatasi dari C dibagi 1 dikurang R, D dibagi 1 dikurang R, dengan faktor skalanya itu R. Untuk pengaplikasian teorema 4.5, kita buat permisalan. Permisalan itu misalnya diketahui tarikan atau dilatasi dari dilatasi titik pusat A dan dilatasi titik pusat B, kita pilih sembarang koordinat. Di sini kita pilih A-nya itu 0,0, B-nya B,0. Bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Nah, jadi dari yang sebelumnya, kita bisa mendapatkan dilatasi pusat A dengan titik P itu Rx, Ry. Terus dilatasi dengan titik pusatnya B itu Sx ditambah B dikali 1 dikurang S, Sy. Jika digabungkan atau dikali kedua dilatasi di atas itu bisa menghasilkan titik dilatasi B dan S, Rx, Ry itu menjadi S dikali Rx ditambah B dikali 1 dikurang S, dan S-nya itu S kali Ry. Namun, jika Rs-nya tidak sama dengan 1, kita bisa menuliskannya dengan Rs X ditambah B dikurang Bs dibagi 1 dikurang Rs dikali 1 dikurang Rs dan Rs, Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ah, Oke, jadi dapat disimpulkan dari teorema 4.5 tadi, kalau hasil kali dilatasi titik pusat A dan B adalah dilatasi dari titik C dikali B dikurang BS dibagi 1 dikurang RS, 0, dengan faktor skalanya di sini RS. Dapat juga kita perhatikan kalau pusat dilatasi adalah sebuah titik di garis AB, karena koordinat Y dari C adalah 0, maka kita bisa menuliskannya sebagai C dikali B dikali 1 dikurang RS dibagi 1 dikurang RS, 0. Dengan kata lain, jika RS tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan B, maka B tidak sama dengan 0. Bisa dilihat dari persamaan sebelumnya, di slide sebelumnya, kalau pemetaan komposit merupakan translasi ke arah sejajar AB, karena sembarang titik P, X, Y dipetakan ke P aksennya itu X tambah B dikurang B dikali S, Y. Jadi dapat dituliskan perkalian dari dilatasi titik B kali A adalah X ditambah B dikali 1 dikurang S, Y. Dari sini, kita ketahui bahwa perkalian dua dilatasi dengan titik pusat B dan A merupakan suatu translasi dengan arah yang sejajar dengan garis AB. Next.
Untuk contoh soalnya, diketahui titik A 0,0 itu titik asal pertama dan B dengan titik 5,0 titik lain yang akan didilatasikan dan P 3,2 titik yang akan kita cari bayangannya setelah dua kali didilatasi. Jika faktor skala R sama dengan 2 dan faktor skala S sama dengan sepertiga, tentukan A dilatasi 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 B dan faktor skala. Berhenti dulu. Ketahui, Bentar, belum. jadi diketahui titik A 0,0 dan titik B 5,0 dan titik P 3,2 ditanya jika faktor skala R sama dengan 2 dan faktor skala S sama dengan sepertiga, tentukan dilatasi B faktor skala S dot dikali dilatasi A faktor skala R P. Langsung jawabannya yaitu kita mencari bayangan titik akhir titik P itu dilatasi pertama itu di pusat A 0,0 faktor skala dengan rumus umum bisa dilihat di sini. Boleh berhenti dulu gak, Fai? Agak bingung. Ya, ya, ya. Oke, contoh soal di sini diketahui titik A 0,0 dan titik B 5,0 dan titik P 3,2 jika faktor skala R sama dengan 2 dan faktor skala S sama dengan sepertiga, tentukan dilatasi B faktor skala S dot dilatasi A faktor skala R dan P. Nah, jawabannya di sini kita menggunakan rumus yang tadi dijelaskan oleh teman saya, Faiza. Lalu kita masukin RS-nya itu 2 dikali X, RS itu 2 tinggal kita masukin aja yang diketahui di sini dan X-nya sepertiga dikali X-nya 3 ditambah B kali 1 dikurang S-nya itu 5, 1 dikurang sepertiga dibagi 1 dikurang RS-nya itu 1 dikurang 2 kali sepertiga dan 1 dikurang RS itu 1 dikurang 2 dikali sepertiga dan koma RS itu 2 kali sepertiga Y-nya itu 2 dan kita hitung lagi dapatlah segini dan di akhir kita mendapatkan eh, P double aksennya itu 16/3,4/3. Dan ditanya yang B pusat dilatasinya itu dengan menggunakan rumus C sama dengan B dikali 1 dikurang RS dibagi 1 dikurang RS, 0. Kita substitusiin lagi, kita masukin angka-angkanya, dan kita akan dapat 5,0. Oke, tadi paparan materi dan contoh soalnya sudah dijelaskan. Kemudian di sini kita terdapat latihan soal yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3 mengenai teorema Cayley. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.